Karena uang yang tidak diimbangi dengan kebijaksanaan itu pasti ujungnya kehancuran. Jalan yang benar itu lu bangun rumah ya dengan fondasi yang benar. Ya dari bata demi bata. Dan ketika rumahnya sudah jadi, rumahnya sudah megah, lu bikin fondasinya bahkan selama 10 tahun, orang akan bilang lu hoki di sana. Nah, level untuk beneran menjadi seorang yang kaya ya, untuk bisa lompat ya. Ini gue sebutnya lompatan kekayaan. Itu hanya bisa didapatkan dari satu game, yaitu compounding, yaitu investasi. Ini game di mana lu menjaga kekayaan lu ya. Karena semua usaha yang lu lakukan, semua mesin yang lu bikin tadi, itu ada waktunya ya. Gak banyak bisnis di dunia ini, gue sebutnya di dunia ini, yang tahan lebih dari 20 tahun. Sekarang lu masih pernah dengar BlackBerry atau enggak? Masih dengar Nokia atau enggak? Itu dulu jagoan-jagoannya, perusahaan raksasa. Mungkin 20 tahun ke depan Apple tuh enggak ada. Karena tidak banyak bisnis yang tahan 10-20 tahun. Ini datanya dan ini faktanya. Jadi ketika kalian bikin usaha tadi, agency editing, dan tiba-tiba 5 tahun lagi AI itu super canggih, dia bisa gantiin semua jasa lu dengan harga $2, semua yang lu pernah bikin sistemnya akan hancur. Dan ini adalah hal yang gua tahu. Jadi ketika lu dapat income, ditabung, dijaga, jangan difoya-foya. Ya, lu berinvestasi dari income lu. Ketika tadi dapat ratusan juta dari sistemnya, itu kalian masukin ke game yang compounding. Ya, disinilah kalian mulai berinvestasi. Kalau gue dari awal banget, dari belum ada sistemnya, gue udah berinvestasi. Karena gue tahu, ya, nggak banyak yang bertahan 10-20 tahun. Jadi, mindset gue dari dulu tuh seperti negara Norway. Mereka menemukan minyak 2 kali. Ya. Satu itu di tengah laut, satu itu di mana? Satu di pasar modal. Jadi dia tahu minyaknya ini akan habis. Ya. Jadi negara-negara yang melakukan ini, seperti Kuwait, Abu Dhabi, Norway, ini jadi negara yang luar biasa kaya. Kenapa? Karena mereka punya sumber daya, ya, mereka dapatkan uang cash, lalu mereka berinvestasi di game compounding ini. Sekarang hasil dari compounding ini besar sekali, lebih besar dibanding pendapatan dari minyak mereka. Ini mindset yang harus kalian punya. Jadi pisahkan antara mesinnya dan juga investasinya. Jadi ketika kita punya mesin yang tadi, ini jadi permanent capital yang kasih makan investasinya. Ini game dimana 2 itu jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, dan seterusnya. Game compounding ini senjatanya butuh 2, yaitu waktu dan juga kesabaran. Compounding ini bukan masalah skill doang, ya, tapi masalah disiplin, masalah kesabaran. Karena banyak orang nggak sabar melakukan ini. Mereka baru berinvestasi sebentar, mereka loncat-loncat. Berinvestasi sebentar, mereka loncat-loncat. Berinvestasi rugi, berinvestasi rugi. Padahal rule nomor 1 dari game compounding ini, jangan rugi. Gitu. Jangan pernah rugi. Ini tentang fokus. Ketika dunia bilang, oh investasi A bagus, B bagus, C bagus, apa yang lu tahu itu benar. Lu harus tanya ke diri lu sendiri, bagaimana caranya saya tahu saya benar. Ketika lu punya tesis investasi, ngobrol lah dengan banyak orang. Di-challenge sama banyak orang. Bagaimana cara yang gue tahu ini adalah kebenaran. Mereka itu bosan kadang dengan strategi yang simpel dan konsisten. Makanya gue itu punya mental model dalam investasi. Ya, beberapa mental model ini gue terapkan terus ketika gue berinvestasi. Oke, gue suka investasi yang simpel. Gue bisa mengerti nggak investasi? Kalau gue nggak bisa mengerti investasinya, seberapa keren pun investasi itu, gue tidak akan pernah lakukan. Tapi kalau oke, ini sederhana nih, ini bisa gue mengerti, lalu gue berinvestasi. Gue tidak pernah beli yang namanya kucing dalam karung. Jangan buru-buru hidup ini. Jangan iri hati dengan mereka yang kelihatan punya barang lebih wow, lebih hebat dibanding kalian. Main game itu yang panjang, tanam bijinya sampai pohonnya rindang baru makan buahnya di sana. Karena kalian harus ingat, uang yang dibuat secara cepat itu akan hilang secara cepat juga. Dan ketika kalian sudah sampai level tadi yang gue sebut kaya, ya, dengan game compounding ini, kan ini akan bawa kalian cepat sekali. Ya, ketika misalnya kalian punya 10 miliar rupiah, kalian bisa bungakan 10% dari ibaratnya capital kalian, itu sudah jadi 1 miliar lagi. Ketika kalian punya 12 miliar saja, ya, itu sudah dapat income dengan 10% itu 120 juta per bulan. Jadi ini game yang akan menggulung sangat cepat. Ini yang bikin orang kaya jadi tambah kaya terus. Dan ini infinite leverage, karena ini menggunakan capital. Jadi ini bisa dimainkan dari 12 miliar, ya, dari 2 juta. Ya, jadi awal gue mulai investasi itu 2 juta rupiah. Buat kalian yang bilang kalian nggak bisa, gue itu mulai dengan 2 juta rupiah. Gue tambah terus dari awal bekerja dengan skill, gue tambah terus modalnya dengan tadi, gue bikin agency, gue kerjakan semuanya. Ya, semuanya gue kerjakan. Yang penting gue bisa masukin duit buat investasi. Ya, tapi awal gue pertama kali, ya, gue beli investasi itu 2 juta rupiah. Kalian harus ingat ya, jangan jadi budak dari uang. Uang itu hanyalah pelayan. Ini di sini gue kasih tahu kalian ya. 1 koin emas yang disimpan dengan disiplin itu lebih baik dibanding 1 peti emas yang dihamburkan dengan kesombongan. Kalian jangan di sini lakukan kesalahan yang gue lakukan ketika gue masih muda. Ukuran kekayaan sejati itu bukan tentang apa yang gue punya sekarang, tapi ketika gue sudah mati nanti, apakah harta yang gue kumpulkan di bumi ini itu bisa melayani banyak orang. Kenapa gue masih bikin video-video seperti ini? Ya, karena setiap kali gue bikin seperti ini adalah wadah gue untuk berbagi ke kalian, berbagi ilmu yang gue punya. Ini adalah format juga dari melayani, supaya kedepannya nanti kalian bisa ikuti langkah gue, ya, bantu anak-anak yang butuh pendidikan. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk bisa bikin kalian jadi kaya. Ya, ingat. 1 itu fokus ke pengembangan diri, masih 0 nih fokus pengembangan diri. Fokus bikin sistem, bikin mesinnya, dan fokus mainin game compounding.